Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peri Padli Nasution. Saya adalah peserta Latsar golongan 3 angkatan 5 tahun 2023 dengan pengampu Bapak Dr. Andus Muhammad Kafi Tambunan MSI. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang agenda 3, yaitu Smart ASN dan manajemen ASN. Adapun yang bisa saya telaah dari materi agenda 3 yang telah Bapak paparkan kepada kami, yaitu fungsi ASN. Adapun kedudukan dan peran kita sebagai pegawai negeri sipil untuk menuju Smart ASN. Apa sih kedudukan dan peran sebagai ASN? Itu ada 3. Yang pertama itu yaitu pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga itu perekat dan pemersatu bangsa. Oke, baik, kita ke poin pertama, yaitu pelaksanaan kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik? Kebijakan publik itu seperti serangkaian tindakan atau keputusan, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, yang seperti regulasi dalam bentuk bisa dikatakan undang-undang, peraturan daerah, peraturan presiden yang mengatur untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dalam berbagai aspek kehidupan yang sekarang terjadi. Ada 4 skenario yang harus dikuasai oleh setiap ASN. Itu terdiri dari aspek perencanaan, di mana kita harus memiliki suatu perencanaan di bidang kita untuk kedepannya agar terlaksananya dengan baik. Dan yang kedua itu aspek keuangan atau anggaran, di mana itu salah satu gabungan atau kelompok yang gak bisa dipisahkan antara aspek keuangan dan perencanaan. Itu sejalan, karena setiap kali ada perencanaan maka di situ juga akan disinggung aspek keuangannya. Dan yang ketiga yaitu pengadaan barang dan jasa, di mana outputnya nanti untuk terciptanya barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian yang keempat terakhir yaitu penguasaan terhadap manajemen PNS atau ASN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana kedudukan ASN itu terbagi jadi 2, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Untuk pegawai negeri sipil itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan rangkaian melaksanakan tugas pemerintahan
sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata barang, jasa, dan pelayanan administrasi dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud barang bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari, akan tetapi yang dimaksud adalah barang publik yang penyediaannya dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini artinya kita sebagai ASN itu adalah pemberi pelayan, bukan dilayani. Maka dari situ kita bisa ambil suatu kesimpulan, kita memang seperti pelayan masyarakat. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.